Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Sari sebagai moderator, dan ketiga rekan saya, yang pertama Makfira Talib, yang kedua Andi Hadian Zaki, dan yang ketiga Mirda Triani Andi Amir. Kami dari kelompok 5 kelas PKK 04. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Zainal Zaid, APT MSI, dan Ibu Riza Megafitri, SPD MSI, selaku dosen Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sosialisasi pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup. Baik. Sosialisasi pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup atau sering disingkat dengan sosialisasi PKLH terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sosialisasi PKLH melalui jalur pendidikan sekolah, yang kedua sosialisasi PKLH melalui jalur pendidikan luar sekolah, dan yang ketiga adalah implementasi PKLH. Implementasi PKLH terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, implementasi PKLH secara objektif, dan yang kedua adalah implementasi PKLH secara subjektif. Baik, langsung saja. Terlebih dahulu, kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan sosialisasi pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup. Untuk penjelasannya, saya serahkan kepada rekan saya, Saudari Mirda Triani Andi Amir. Masalah kependudukan pada dasarnya menjadi tanggung jawab semua orang, bukan hanya para pejabat dan pegawai pada instansi pemerintah yang terkait, para ahli dan organisasi pencinta alam. Dengan demikian, sangat perlu adanya upaya membina wawasan dan kepedulian masyarakat, agar semua anggota masyarakat dengan kemampuan dan peranannya masing-masing mampu berpartisipasi dalam mencegah dan mengatasi masalah-masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Sosialisasi PKLH dapat diartikan sebagai proses penyebarluasan pengetahuan nilai-nilai peraturan kependudukan dan lingkungan hidup dengan tujuan agar masyarakat memiliki pengetahuan, kesadaran sikap dan tindakan yang rasional dan bertanggung jawab, serta berpartisipasi aktif baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dalam menangani berbagai masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Tujuan sosialisasi PKLH dapat dirinci sebagai berikut. 1. Tujuan umum pengetahuan, yaitu mengembangkan pengetahuan peranan dan tanggung jawab masyarakat terhadap masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan PKLH. Kesadaran, yaitu mengembangkan kesadaran serta kepekaan masyarakat secara pribadi maupun kelompok. Sikap, mengembangkan sikap positif masyarakat dalam permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup. Keterampilan, yaitu ingin mengembangkan keterampilan masyarakat untuk memecahkan masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Berpartisipasi, yakni mengembangkan tanggung jawab dan keikutsertaan dengan kemampuan yang dimiliki untuk menghadapi masalah kependudukan dan lingkungan hidup. 2. Tujuan khusus. Menurut pendapat Suryono Sukanto, sosialisasi nilai-nilai tertentu akan menghasilkan tingkat kesadaran dan kepatuhan tertentu yang apabila diklasifikasikan dapat digolongkan menjadi 4, yaitu indoktrinasi seorang atau masyarakat mematuhi kaidah atau nilai karena orang atau masyarakat tersebut didoktrin untuk berbuat demikian. Pembiasan, yaitu dasar kepatuhan dalam nilai-nilai dan peraturan karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi. Identifikasi kelompok, yaitu dasar kepatuhan seorang karena sebagai toleransi atau mengikuti apa yang dilakukan banyak orang. Kegunaan ialah dasar kepatuhan terhadap nilai-nilai disebabkan oleh mematuhi kegunaan kaidah-kaidah tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin pertama, yaitu
sosialisasi pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup melalui jalur pendidikan sekolah. Untuk penjelasannya saya serahkan kepada rekan saya, Saudari Makfirat Talib. Sosialisasi pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup atau PKLH melalui jalur pendidikan sekolah. Sosialisasi pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup melalui jalur pendidikan sekolah diharapkan dapat dilaksanakan secara baik dengan memanfaatkan jenjang atau jenis pendidikan dengan maksud agar dapat memanfaatkan setiap kesempatan untuk membina pengetahuan dan kesadaran tentang kependudukan dan lingkungan hidup di tingkat perguruan tinggi. Pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup atau PKLH di tingkat perguruan tinggi disampaikan melalui pendekatan monolitik, sedangkan di tingkat sekolah dasar dan menengah disampaikan melalui pendekatan integratif. Selanjutnya, pengertian dari pendekatan monolitik. Pendekatan monolitik ialah sosialisasi PKLH melalui jalur pendidikan sekolah yang didasarkan pada pemikiran bahwa setiap mata pelajaran merupakan sebuah komponen yang berdiri sendiri dan mempunyai tujuan tertentu dalam satu kesatuan sistem. Dengan demikian, apabila sosialisasi PKLH dilaksanakan dengan cara pendekatan monolitik, maka PKLH diajarkan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, pendekatan monolitik dapat ditempuh dengan cara membangun kedisiplinan ilmu atau sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri dan kedudukannya dalam kurikulum adalah sama dengan mata pelajaran yang lain. Selanjutnya, pengertian pendekatan integratif. Pendekatan integratif ialah sosialisasi pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup atau PKLH di sekolah termasuk PT atau perguruan tinggi dengan teknik memadukan atau mengintegrasikan materi PKLH ke dalam bidang studi atau mata pelajaran lain yang relevan. Berbagai bidang studi atau mata pelajaran di tingkat SD, SLTP, SMU, atau SMK cukup strategis menjadi integrasi. Misalnya pendidikan agama, pendidikan Pancasila atau kewarganegaraan, IPA, IPS, serta olahraga dan kesehatan. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan poin kedua, yaitu sosialisasi PKLH melalui jalur pendidikan luar sekolah. Untuk pembahasan poin ini saya serahkan kepada rekan saya, Saudara Andi Hadian Zaki. Sosialisasi pendidikan dan lingkungan hidup atau PKLH melalui jalur pendidikan luar sekolah. Sosialisasi pendidikan dan lingkungan hidup atau PKLH melalui jalur pendidikan luar sekolah berarti memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan untuk belajar tentang masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan komunikasi, baik secara formal maupun informal. Proses komunikasi formal yang dimaksud adalah proses penyampaian informasi atau pesan kepada masyarakat yang disengaja dan terprogram, seperti penyuluhan, sersehan, dan pemutaran video lain-lain. Implementasi PKLH. PKLH ialah suatu program pendidikan untuk masyarakat agar memiliki pengertian, kesadaran, sikap, dan perilaku yang rasional serta bertanggung jawab tentang adanya permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, PKLH tidak bertujuan menghasilkan manusia yang ahli menangani masalah kependudukan dan lingkungan hidup, melainkan ingin menghasilkan manusia
yang memiliki pengetahuan, kesadaran untuk melaksanakan norma-norma kependudukan dan lingkungan dalam kehidupannya. Pokok dalam implementasi adalah bagaimana realisasi itu, yakni bagaimana norma-norma kependudukan dan lingkungan hidup itu dijabarkan tingkah lakunya yang nasional, rasional, dan tanggung jawab. Implementasi PKLH dapat dibagikan menjadi dua macam, yaitu implementasi objektif dan implementasi subjektif. Implementasi pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup atau PKLH terbagi atas dua, yaitu 1. Implementasi PKLH secara objektif. Implementasi PKLH secara objektif ialah pelaksanaan norma-norma kependudukan dan lingkungan hidup dalam setiap aspek penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan. Bentuk realisasinya ialah bagaimana seorang pejabat atau pejabat pemerintahan melakukan kegiatan kedinasan formal, senantiasa taat kepada setiap ketentuan, peraturan, dan undang-undang yang mengatur tentang aspek kependudukan dan lingkungan hidup. Implementasi pendidikan, kependudukan, dan lingkungan hidup atau PKLH secara subjektif. Implementasi pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup secara subjektif ialah pelaksanaan norma-norma kependudukan dan lingkungan hidup oleh setiap pribadi atau individu, perorangan atau setiap anggota masyarakat. Realisasinya adalah pada perilaku kehidupan sehari-hari yang senantiasa mengindahkan norma-norma kehidupan dan lingkungan. Nah, itulah tadi pemaparan hasil diskusi kami mengenai sosialisasi pendidikan, kependudukan, dan lingkungan hidup. Jika terdapat kesalahan, baik itu dalam penyebutan kata maupun penyebutan nama, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.